Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rasul, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala." Ya Rasul, ajarkan kami amal apakah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Di sini letak esensi karakter orang yang beriman ketika dapat perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu mengikuti taat, tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa aqimis sholali dzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ialah salat 5 waktu. Ada konektivitas antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Tentunya dengan salat 5 waktu. Ketika salat kita laksanakan, otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti dekat dengan siapa? Hamba pilihan, orang yang beriman senantiasa berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Salat. Salat itulah salah satu perintah yang Allah sayang. Bentuk amalan salah satu cinta Allah kepada hambanya. Salat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan salat 5 waktu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam kita. Musibah terbesar bagi umatku ialah meninggalkan salat 5 waktu. Ketika ini terjadi buat diri kita, istri kita, anak kita, mungkin di diri kita, berarti bencana, musibah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita yang berani meninggalkan sholat. Ikhwan fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Inilah amalan yang Allah cintai kepada hamba umatnya Rasul, menegakkan sholat. Pantaslah Rasulullah SAW di akhir hayatnya ketika meninggal, beliau dengan lisannya menyebut as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jikalau seandainya ada seorang umatnya Rasul, hamba Allah berani meninggalkan sholat, berarti dia akan celaka dan mampir ke neraka yang Allah telah ciptakan bagi orang yang berani musuh Allah meninggalkan sholat 5 waktu.
Jangan sampai di diri kita, anak kita, bahkan warga kita berani meninggalkan sholat 5 waktu. Inilah esensi karakter orang beriman, menjaga sholatnya. Ketika sholat Allah perintahkan kepada dirinya, dia buktikan rasa cintanya kepada Allah. Salah satunya mengamalkan syariat Islam. Lalu yang kedua, ya Rasul, tsumma qultu ay Rasul, katakan ya Rasul, kemudian apalagi ya Rasul? Amalan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Inilah amalan esensi yang Allah cinta kepada seorang hamba. Berbakti kepada kedua orang tua, lalu diaplikasikannya dengan taat kepada orang tuanya. Jikalau ada orang tua memanggil kita lewat handphone, via SMS dan sebagainya, jangan sampai kesibukan duniawi kita, aktivitas kita, kita lupa dengan orang tua kita yang kita cintai. Allahu Akbar. Musibah terbesar kata Rasulullah yang kedua ialah durhaka kepada kedua orang tua. Jadikanlah diri kita berbakti kepada orang tua. Jadikanlah mereka ratu dan raja. Inilah salah satu solat kita, zikir kita, puasa kita, haji dan umroh kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kita menelantarkan kedua birrul walidain. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina kita di hadapan Allah. Hina kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka dan celaka, musibah terbesar bagi umatku ialah mereka yang berani, satu, meninggalkan sholat. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sahabat bertanya lagi, ya Rasul, qultu tsumma ay Rasul, katakanlah ya Rasul, amal apakah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Katakan ya Rasul. Rasul menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya membaca Al-Qur'an, salat, mencari ilmu, dekat dengan para alim ulama, para habaib. Pergi ke masjid, berwudu. Semua aktivitas kita ketika kita mardotillah, mencari doa Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu jihad. Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kalahkan dengan nafsu yang serakah ini. Sehingga kita lupa bahwasannya ada kematian di diri kita. Mari kita amalkan dan kita aplikasikan. Ketiga amal yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah salat, yang kedua ialah masalah cinta dan kasih orang tua, yang ketiga ialah jihad fisabilillah. Kita realisasikan dalam kehidupan kita. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah. Sesungguhnya orang-orang jihad di jalan Allah, dia hijrahkan dirinya, jihad fisabilillah. Allah mengatakan, ulaika yarjuna rahmatallah. Allah akan memberikan kepadanya kehidupan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, alangkah indahnya ketika kita ditatap oleh Allah, kita dicintai oleh Allah dengan tatapan yang indah dari Allah. Ketika amalan ini kita jalankan, insya Allah di akhir hayat kita, tentunya yang Allah janjikan surga. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Demikianlah yang singkat ini, yang sekelumit ini. Di Ramadan ini buktikan, cari amal sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita durhaka kepada Allah. Allah melaknat kita. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.